Tadi disampaikan jaksa penuntut umum bahwa tuntutan terhadap Gus Nur ini adalah 10 tahun, sama dengan Bambang Tri. Yang kita ketahui, mungkin teman-teman media juga kurang meliput, yang kurang exposure terhadap Gus Nur, bahwa beliau ini adalah seorang ulama. Entah terserah mau ngomong lulusan SD atau apa, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Parameter 99. Kali ini kita akan mengulas masih soal Sugi Nur Raharja. Beberapa hari ini Sugi Nur Raharja dalam konferensi pers wajahnya sangat lesu karena Jaksa Penuntut Umum JPU itu kemudian menuntut si Sugi Nur ini selama 10 tahun penjara yang kemudian disamakan dengan vonis dari Bambang Tri Mulyono. Bagaimana suasana dan respon dari Sugi Nur Raharja? Mari kita simak sama-sama videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dituntut 10 tahun oleh jaksa penuntut umum. Allahu Akbar. Jadi jaksa penuntut umum jaksa penuntut umum sudah melakukan pekerjaannya dengan baik, pekerjaan dunia, nggak apa-apa, itu kan profesi ya. Dia harus tunduk dan patuh oleh sistem yang mengikat dia. Tapi kita masih punya pengadilan akhirat ya, kita masih punya pengadilan yang maha adil nantinya. Oke, kita nggak usah bahas itu. Intinya saya dituntut 10 tahun oleh jaksa penuntut umum, alhamdulillah. Yang kedua, nanti biar kuasa hukum yang menyampaikan. Beberapa minggu yang lalu, sidang yang kemarin, saya ditanya sama JPU, Gus Nur pendidikan terakhir apa? Saya jawab nggak lulus SD gitu kan. Entah itu jujur, entah itu sufistik, wallahualam hanya saya yang tahu ya. Saya tidak lulus SD. Dan saya nggak nyangka ternyata itu digoreng ya sama media ya. Ternyata gara-gara saya jujur, digoreng sama media-media buzzer, bahwa seolah-olah saya ini nggak punya ijazah tapi ngurusi ijazah orang. Saya nggak punya ijazah, ngurusi ijazahnya Jokowi. Nah, ini udah dipelintir kemana-mana. Dan alhamdulillah nggak apa-apa, memang pekerjaan buzzer begitu, nggak apa-apa. Anggap saja saya memberikan nafkah mereka lah ya. Kan produk ijazah palsu ini kan bukan saya punya, masa kalian nggak tahu kan? Ini kan Bambang Tri yang punya. Dia pernah nuntut perdata di Jakarta Pusat, ya kan? Dia yang nulis buku, yang observasi. Saya kan hanya seorang YouTuber yang ngundang narasumbernya, kan hanya itu intinya. Dan di persidangan juga begitu alur ceritanya. Tapi ternyata tuntutannya sama ini dengan Bambang ini. Tapi intinya ingin saya sampaikan kepada Anda, saudaraku, saya ini bukan pejabat. Walaupun saya nggak punya ijazah, walaupun saya nggak tamat, nggak akan ngancam negara, ya, nggak akan ngancam kedaulatan negara. Tidak akan ada satupun rakyat yang terancam masa depannya, perutnya, dapurnya, SPP anaknya gara-gara saya nggak punya ijazah. Dan insya Allah walaupun saya nggak punya ijazah, saya berusaha maksimal bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Amin. Itu yang ingin saya sampaikan. tadi disampaikan jaksa penuntut umum bahwa tuntutan terhadap Gus Nur ini adalah 10 tahun, sama dengan Bambang Tri. Yang kita ketahui, mungkin teman-teman media juga kurang meliput, yang kurang exposure terhadap Gus Nur, bahwa beliau ini adalah seorang ulama. Entah terserah mau ngomong lulusan SD atau apa, yang sekarang digoreng, tapi beliau ini dengan uang sendiri punya yang namanya pesantren di Poso, Palu, di Palu. Dan beliau ini dalam membiayai pondok tersebut itu jelas pakai uang pribadi. Yang pertama saya sampaikan bahwa dari persidangan tadi, dari tuntutan 10 tahun, jelas kita sangat keberatan dan itu tidak adil.
kita flashback sebentar ke belakang. Saya bertanya kepada Gus Nur di persidangan juga, apakah Gus Nur dendam dengan Pak Jokowi? Jawabnya adalah tidak, sama sekali tidak dendam dengan Pak Jokowi. Tidak punya alasan apapun. Gus Nur ini hanya warga biasa, warga yang ingin kritik pemerintahnya karena dirasa di masyarakat hukum belum tegak sepenuhnya. Saya juga baru tahu dari keterangan konferensi pers Sugiknur Raharja atau yang biasa diakrab sapa dengan Gus Nur ini, ternyata beliau adalah seorang ulama dan mempunyai pondok pesantren yang berada di Palu. Akan tetapi, ketika Sugiknur ini memang adalah seorang ulama, tetapi kenapa pada persidangan-persidangan sebelumnya dia selalu melakukan hal yang tidak mencerminkan bahwa dia seorang ulama. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena si Sugiknur ini pada persoalan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, Sugi ini selalu mengeluarkan statement-statement yang tidak mencerminkan bahwa dirinya ini adalah seorang ulama. Karena dia selalu mencaci dan mencerca Pak Jokowi. Dan selalu menyudutkan Presiden kita, Pak Joko Widodo. Ketika misalnya Sugiknur Raharja ini diberikan tuntutan selama 10 tahun penjara yang disamakan dengan tuntutan daripada Bambang Tri Mulyono ini soal dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, saya pikir itu wajar-wajar saja. Karena pada saat Sugiknur ini memanggil Bambang Tri Mulyono untuk datang di podcast YouTube-nya yang kemudian dijadikan narasumber soal dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, anehnya dan kelirunya adalah dia melakukan yang namanya mubahalah. Yang pada dasarnya kita tahu sendiri dan kita lihat dalam beberapa persidangan mereka bahwa mubahalah itu bisa dilakukan ketika memang sebuah permasalahan itu memang tidak bisa lagi diselesaikan. Dan kedua belah pihak harus dihadirkan dan harus membawa yang namanya alat bukti. Tetapi sampai kini kalian belum bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi memang mempunyai ijazah palsu. Jangan pernah menyalakan yang namanya api ketika kalian sendiri yang tidak terkena, ketika kalian sendiri yang terkena imbasnya. Jadi itu sudah wajar-wajar saja ketika misalnya si Sugiknur juga diberikan hukuman atau tuntutan 10 tahun penjara yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.